Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja PT Pos Indonesia dalam menyalurkan bantuan sosial. Bantuan sosial yang sudah disalurkan oleh PT Pos Indonesia itu BLT BBM dan BLT minyak goreng. Penyaluran bansos BLT BBM tahap 1 sudah disalurkan sebesar 98,45%. Penyaluran BLT tahap 2 akan disalurkan juga bersamaan dengan program Keluarga Harapan dan program Kartu Sembako. Penyaluran bantuan ini juga dilakukan di daerah 3T, tertinggal, terpencil, terdepan. Seperti apa mekanisme yang akan dirancang oleh PT Pos Indonesia sehingga penyaluran ini bisa sampai dan diterima oleh masyarakat. Program penyaluran bansos ini pada perjalanannya menjadi DNA Pos Indonesia. Apakah fund distribution akan menjadi trademark Pos Indonesia? Untuk membahasnya kali ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama PT Pos Indonesia Persero, Bapak Faisal Rohmat Jumadi, dan juga Bupati Lumajang, Bapak Thorik Hulhaq. Pak, seperti kita ketahui, hari ini kita langsung ada di lokasi pengungsian, Pak. Nah, saya ke Pak Faisal dulu. Pak, Pos Indonesia menyalurkan bantuan. Yang pertama itu ada bantuan BLT BBM dan juga ada bantuan BSU. Bisa Bapak jelaskan, Pak, bantuan itu seperti apa? Ya, baik. Jadi kali ini secara kebetulan ya pada saat kita menyalurkan bantuan BLT BBM tahap 2, BPNT dan PKH sekaligus, pada saat bersamaan terjadi bencana di Lumajang ya, erupsi Semeru yang kedua tahun ini. Jadi setelah tahun lalu tahun ini. Jadi insya Allah dengan saat yang tepat ini kita bisa meringankanlah penderitaan masyarakat yang sudah miskin, kemudian kena bencana lagi ya. Mudah-mudahan ini adalah bisa menjadi obat lah, sedikit obat bagi masyarakat. Di samping nanti tentu Pak Bupati akan memberikan banyak sekali bantuan-bantuan yang terkait dengan erupsi ya. Mudah-mudahan Pos Indonesia bisa membantu lebih banyak lagi terkait dengan ini. Oke, saya ke Pak Bupati. Ya. Pak Bupati, wilayah Bapak yang pimpin ini kan memang rentan dengan bencana ya Pak ya. Nah, seperti apa sih Pak, bisa dibilang di penghujung tahun di 4 November kemarin erupsi Gunung Semeru ini Pak? Ya, Lumajang ini daerah yang potensi bencananya cukup tinggi ya. Kita punya gunung, kita punya laut selatan, kita ada area sungai yang dari berbagai sumber mata air, ada kawasan pegunungan. Tapi bahwa dari semua potensi bencana itu ya tidak selalu bencana. Ada juga potensi sumber daya alam yang itu menjadi salah satu yang menghidupi masyarakat dari sisi akses pekerjaan. Artinya Semeru ya sebagai gunung berapi, tapi ada sisi yang menghidupi kami masyarakat Kabupaten Lumajang. Oke, kita sadar dengan itu. Tahapan demi tahap terus kita lakukan, termasuk hunian relokasi yang sudah terbangun, yang diputuskan oleh pemerintah dengan semua lembaga kementerian terlibat. Hampir 2.000 rumah sudah selesai dibangun. Masyarakat yang betul-betul harus pindah karena berada di zona merah, zona yang mengkhawatirkan kalau ada keadaan bencana, dan masyarakat yang harus pindah itulah yang difasilitasi oleh pemerintah, diberi rumah baru oleh pemerintah, dan mereka harus pindah dan bertempat tinggal untuk masa depan yang tidak lagi ditakuti dengan keadaan bencana yang sewaktu-waktu akan mereka hadapi. Ini yang menjadi cara pandang kita, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lumajang. Apalagi kebersamaan ini terbangun dengan berbagai bantuan yang masuk kepada kami, termasuk dari PT Pos Indonesia, sehingga dalam penanganan kebencanaan ketika kami ada bencana itu, ya karena dibantu kami lebih ringan. Karena dibantu kami punya teman, karena dibantu kami punya saudara, sehingga bisa meringankan beban yang ada di kami. Oke, saya ke Pak Dirut. Kabupaten Lumajang butuh teman, butuh support. Nah, kunjungan hari ini selain memberikan rasa kepedulian dari PT Pos Indonesia, juga memantau proses penyaluran bantuan yang tadi sempat kita bahas, Pak. Ada BLT BBM tahap 2, ada PKH, ada sembako, dan juga melihat progres bantuan subsidi upah.
Nah, seperti apa untuk wilayah Lumajang ini menjadi prioritas dari PT Pos Indonesia dengan kehadiran Bapak di sini, Pak? Ya karena saya putra daerah gitu ya. Jadi ada jadi ada ikatan batin gitu dengan Lumajang. Jadi kalau ada apa-apa dengan Lumajang ada connected gitu ya. Connected Jadi ya, langsung ya, tentu personal ya, Pak? tentu ada kepedulian lebih lah begitu ya. Jadi alhamdulillah seperti dikatakan tadi penyaluran BLT BBM, BK dan BNT sudah 98% ya di Lumajang. Kemudian BSU bantuan upah ya, subsidi upah dari Kementerian Tenaga Kerja juga sudah bahkan sudah 102% ya. Jadi melebihi target karena memang tidak hanya memang yang terdaftar di Lumajang yang diberikan, tapi juga ada yang terdaftar di luar kota Lumajang tapi bekerja di Lumajang. Jadi otomatis mereka ngambilnya ke kantor pos terdekat, dia ngambilnya di Lumajang, di Kabupaten Lumajang. Jadi alhamdulillah semuanya hanya dalam waktu 2 minggu semua selesai. Ya, memang 98% ini kita masih diberi waktu sama Bu Mensos sampai akhir tahun, sampai 30 Desember. Ya insya Allah sisa 2%-nya ini kita usahakan semaksimal mungkin dapat. Tapi memang tidak bisa dihindari, pasti ada yang karena meninggal dunia, ada yang alamatnya pindah ke kota lain, jadi tidak ada di Lumajang lagi, itu pasti ada. Jadi itu pasti ada tersisa sedikit lah, jadi nggak mungkin 100% ya khusus untuk BLT BBM. Tapi kita semaksimal mungkin ya tadi selain datang ke kantor pos, kita antar komunitas, bahkan nanti yang lansia dan disabilitas kita akan langsung antar ke rumah. Nah, insya Allah nanti habis ini kita menyaksikan kebetulan ada yang memang harus diantar dan dekat di lokasi bencana, jadi nanti sekaligus saja gitu. Mbak ini loh, saya dapat laporan dari teman-teman di PT Pos Indonesia yang cabang Lumajang ya. Bantuan subsidi upah yang juga disalurkan melalui PT Pos Indonesia itu sudah 102%. Iya, 102%. Pak. Tapi itu kita akan bahas setelah pesan berikut ini Pak, karena menarik kok bisa mencapai 102%. Pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pos Indonesia optimalkan teknologi potensi untuk penyaluran bansos dari pemerintah. Masih bersama Bapak Faisal Rohmat Jumadi dan juga masih sama Pak Torik, Pak. Menarik bahwa tadi Bapak sempat bilang bahwa penyaluran BSU di Kabupaten Lumajang itu sudah mencapai 102%. Ini gimana ceritanya kok Pak? Kok bisa melebihi dari 102% itu Pak? Iya, Lumajang itu industrinya adalah basis olahan hasil pertanian, terutama kayu ya. Banyak sekali di Lumajang. Kemarin tercatat ada 123 pabrik olahan kayu, plywood. Nah, sekarang tambah lagi ini banyak yang mau membuka wood pellet. Jadi bahan bakar yang dari limbah kayu. Nah, itu ekspor itu. Lumajang memang banyak kayu ya. Masyarakatnya tanam lah. Kayu sengon terutama, dan itu menjadi bahan baku yang utama. Pabrik-pabrik itu pekerjanya juga banyak, puluhan ribu. Nah, begitu dapat laporan 102%, ternyata mereka tidak pasif di kantor pos, tapi datang ke pabrik-pabrik itu. Apakah ada yang belum masuk di data, atau dipastikan betul berapa data yang tercantum di sini, pekerjanya, begitu nanti bisa diklasifikasi yang dapat bantuan subsidi upah, berapa orang. Kalau itu yang dilakukan, saya ya benar akhirnya, karena saling ketemu di tengah. Karena perusahaan itu kan, kalau dia misalnya suruh merekap, sementara dia juga hari-harinya harus menyelesaikan produksi, seluruh operasional dalam keseharian mereka, dan apalagi perusahaan-perusahaan yang basisnya operatif ya, itu kan kadang tidak terlalu berpikir utama soal administrasinya.
Nah, kalau PT Posnya datang ke pabrik-pabrik, ke perusahaan-perusahaan itu saling ketemu di titik tengah, nah ini yang benar. Saya masih ingat lah dulu itu kecil-kecil itu kan Pak Pos datang keliling gitu kan. Kan itu yang benar. Karena masyarakat kita itu posisinya ya tidak semua paham dengan seluruh konstruksi pelayanan pemerintah ini. Ada yang betul-betul tidak paham. Ya soal SDM, soal segala macam problemnya lah. Nah ini menarik ini PT Pos Indonesia ini. Jadi apa ya? Ini apresiasi langsung dari Ya. Pak Bupati ya, Pak Faisal. Karena Ya? kita ini merasakan yang di daerah itu merasakan. Problem yang ada, solusinya mudah bagi PT Pos Indonesia untuk menyelesaikan problem itu. Datang, hadir. Hadir langsung. Ya. Oke, Pak Faisal, menarik. Di beberapa daerah pencapaian BSU ini masih relatif jadi catatan penting untuk PT Pos Indonesia. Nah, ini bisa jadi pilot project untuk daerah lain, Pak. Bahwa memang apa sih yang diberikan kemudahan-kemudahan bagi para pekerja untuk coba cek BSU kalian dan segera datang. Seperti apa, Pak? Baik, jadi terus terang aja tahun ini kita mendapatkan penugasan 3,6 juta pekerja. Oh, 3,6 Indonesia juta ya? seluruh Indonesia, betul. nasional betul. Hari ini baru mencapai 70% penyalurannya dari 3,6 juta. Nah, ini kita masih punya waktu lagi sampai akhir tahun untuk mengejar ketinggalan ini. Dan memang ternyata agak berbeda dengan BLT BBM ya. Kalau BLT BBM itu memang orangnya tinggal di situ sesuai KTP. Sehingga ketika kita berikan undangan, kemudian diambil di komunitas atau di kantor pos itu jelas orangnya itu. Ya. Gampang sekali, undangannya sampai ke rumah, orangnya ada, selesai. Kalaupun nggak bisa diambil oleh yang bersangkutan, bisa diambil keluarganya, asal masuk di KK. Itu sangat simpel. Begitu BSU, karena harus yang diterima langsung oleh yang bersangkutan, tidak boleh diwakilkan. Ini jadi masalah ternyata. Ya, ya. Jadi data KTP-nya dengan dia tinggal, dengan tempat kerjanya itu 3 alamat yang berbeda. Nah ini yang rupanya cukup menyulitkan, sehingga kami di seluruh kantor pos seluruh Indonesia harus saling menukarkan data. Jadi kalau kita dapat keterangan dari perusahaan, terutama perusahaan outsourcing ya, perusahaan outsourcing itu semua pegawainya dibayarkan BPJS-TK-nya terpusat. Sementara orangnya ada di mana-mana. Ya, ya. Nah, jadi begitu kita dapat data, oh ternyata di Kalimantan, di Nusa Tenggara Timur, di Jawa Timur, di Jawa Barat, kita broadcast ke kantor pos yang lain. Itu data itu. Nah, oleh kantor pos yang itu baru kemudian dicari orangnya ini. Di mana alamat perusahaan. Nah, mekanisme begini itu loh. Itu nggak bisa, Pak. Itu kan mekanisme yang bisa diselesaikan oleh PT Pos. Iya. Yang nggak bisa oleh unit Oleh beberapa institusi lain ya. Iya. Karena penyaluran pos itu variasinya atau alternatifnya, itu banyak sekali. Disesuai dengan kebutuhan daerah-daerah Ya, dan masyarakatnya ya, Pak. Betul. Sekarang pertanyaannya begini sederhana. PT Pos itu kalau ditanya melayani hadir langsung, itu kan sudah terlatih. Iya, sudah. Melayani hadir langsung itu loh. Ya. Datang ke depan Mengantar. rumah, ya nganter. Kan kalau dulu nganter surat ya. Iya. Ya zamannya pacaran dulu kan antar-antaran surat itu. Nah, Kalau sekarang mengantarkan bantuan berupa uang tunai ya, Pak ya. tapi kan bahwa cara kerja itu sudah terlatih itu loh, Iya. yang itu menyelesaikan problem yang hari ini kita betul-betul harus langsung bisa ketemu orangnya, keadaannya sesungguhnya. Iya. Oke. Baik Pak, berarti mekanisme ini yang sudah dilakukan oleh PT Pos ini sudah menjadi harapan dari pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Lumajang. Saya bayangin ya, ini bayangin aja Pak Dirut. Kan ada problem banyak tuh yang PKH, BPNT. Iya, iya. Kadang orangnya mampu, punya toko, punya mobil, ternyata dapat. Itu sebenarnya kalau diberi ruang sambil tidak sekedar memberikan tapi assessment, itu kok rasanya lebih tepat ya. Sambil Ya, survei. sambil survei, assessment gitu. Orang punya toko kok dapat Bantuan. PKH itu kan, Iya. kok dapat BPNT itu kan, kok dapat beras apa Iya, itu. Kok rasanya cepat selesai ya negara ini ya. Iya. Soal bantuan loh ya, soal bantuan ya. Oke, menarik Pak Bupati dan Pak Faisal bahwa memang optimalisasi dari PT Pos Indonesia dan teknologi yang dipunyai Pos Indonesia juga jadi pertanyaan untuk di segmen berikutnya, tapi kita jeda dulu. Pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini.
alasan teknologi dan potensi dalam penyaluran bantuan sosial dari pemerintah. Saya ke Pak Faisal. Pak Faisal, tadi Pak Bupati sudah mengapresiasi secara personal dan menganggap bahwa bantuan yang sudah disalurkan oleh PT Pos Indonesia ini itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah. Nah Pak, berbicara teknologi, Kementerian Sosial pasti punya alasan kenapa bantuan sosial ini tetap di PT Pos Indonesia. Seperti apa sih Pak potensi teknologi yang ada di fund distribution ini Pak? Baik, jadi sebetulnya begitu kita mendapatkan penugasan itu, saya berpikir tentang akuntabilitas. Jadi setiap pekerjaan yang diberikan oleh pemerintah itu pasti dimintain pertanggungjawaban dan pasti diperiksa oleh BPK, BPKB begitu. Nah ini memerlukan akuntabilitas yang tinggi. Artinya apa? Kita mengerjakan dengan benar, dengan proper, dengan data yang valid dan ada evidence. Itu yang penting. Itu akuntabilitas itu intinya evidence. Karena perlu evidence, maka saya bangunlah sistem digitalisasi tadi. Jadi kita bangun platform untuk penyaluran bantuan sosial berbasiskan core giro sistem yang kita miliki. Nah, kemudian kita buatkan mobile apps untuk membantu seluruh petugas melaksanakan tugas tadi dan mengumpulkan bukti evidence tadi. Jadi udah pakai itu? Sudah. Pakai apa? Sudah mobile apps. Iya. Digital, jadi iya. Mereka pegang handphone. Itu. Iya, pegang handphone. Ya. Petugasnya, kemudian orang yang menerima itu difoto. Iya. Ya pertama dicocokkan dulu, Pak. Dicocokkan antara KTP-nya dengan orangnya atau kalau bukan orangnya dengan kakaknya. Kemudian diberikan uangnya. Jadi itu KTP-nya difoto. Foto yang pertama, foto yang kedua orangnya dengan uangnya, dengan KTP dan kakaknya difoto dan geotagging, koordinatnya di mana. Nah, kemudian rumahnya juga difoto. Jadi itu yang susah di institusi lain itu. Nah itu betul. Jadi karena fisik, ya karena fisik rumahnya difoto sehingga evidence itu jelas. Alhamdulillah sampai hari ini sudah 2021-2022 kita zero temuannya hampir nol Pak, oleh BPK. Kita diapresiasi oleh BPK karena menggunakan teknologi digital dalam mengumpulkan bukti-bukti dan bisa ditelusuri. Makanya kita alhamdulillah oleh Kemensos semakin lama semakin dipercaya. Kira-kira seperti itu. Pak, berbicara teknologi. Nah, kalau Bapak lihat Presiden Jokowi sudah mengapresiasi kinerjanya Pos Indonesia. Nah, dari pemerintah kota sendiri Pak, adakah sinergi yang akan kedepannya menjadi ini yang dibutuhkan oleh masyarakat Lumajang atau mungkin pemerintah daerah, sinergi apa ke depannya yang akan bisa berkolaborasi PT Pos Indonesia dengan Kabupaten Lumajang, Pak? Saya lagi lagi apresiasi lagi lah ini ke Pak Faisal. Betul aplikasi itu memudahkan, tapi kan orang mau membuat aplikasi itu kan juga harus punya konseptual dengan problemnya. Orang betul terima uang, tapi kalau sekedar terima uang, banyak lembaga lain yang bisa begitu, asal terima saja, tanpa tadi verifikasi yang menjadi validasi bahwa uang ini tidak sekedar diterima, tapi dipertanggungjawabkan. Itu keren itu. Nah akhirnya saya lagi berkeinginan yang sudah sinergi dengan pemerintah daerah ini, nanti bisa include dengan sistem aplikasi yang ada di PT Pos Indonesia. Nah soal nanti aplikasinya lokal nggak apa-apa, tapi itu menjadi cara pandang bagi kami, pertanggungjawabannya tuntas, bagi PT Pos pelayanannya maksimal. Saya ini kan sekaligus saya laporkan Pak Dirut, Kabupaten Lumajang itu punya program bantuan uang duka kematian. Jadi orang yang meninggal, mereka dapat bantuan 1 juta untuk bantuan terhadap keluarga yang ditinggalkan. Karena ada yang harus berdoa bersama dengan tetangga kiri kanannya. Nah itu menjadi bagian dari program kita pemerintah Kabupaten Lumajang. Selama ini itu mekanisme validasi administrasinya kok rumit sekali begitu ya. Kan seharusnya saya ini begitu berkebijakan include nanti begitu dia dapat surat keterangan kematian, kan harusnya sudah selesai. Karena di situ sudah selesai tuntas soal akte
kematiannya, soal KK-nya, soal KTP-nya. Ini kan mau saya gabungkan nih. Begitu sudah dapat santunan uang duka kematian, otomatis KK-nya dicabut, KTP-nya cabut, kan begitu. Nah, ini rumit sekali cari nggatukkan itu ya. Mempertemukan. Ya, mempertemukan ini, mempertemukan problem ini sehingga jadi lebih mudah. Nah, kalau tadi yang disampaikan Pak Dirut itu menjadi bagian dari solusi kami dengan validasi yang kita ini juga harus bertanggung jawab karena uangnya ini uang negara, uang daerah, uang APBD itu ketemu, kok ini mudah ya? Mudah. Kok jadi mudah gitu loh. Nah, jadi nanti saya mohon izin Pak Dirut akan koordinasi dengan teman-teman di cabang Lumajang untuk ini juga menjadi bagian dari cara pandang kami menyelesaikan program supaya tepat sasaran, manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat, kami bertanggung jawabnya benar. Dan proses digitalisasinya juga berjalan di Kabupaten Lumajang ya Pak ya? Betul. Oke. Saya ke Pak Faisal. Pak, terakhir Pak, apa harapan Pak dengan adanya kolaborasi dengan pemerintah daerah, kepercayaan dari pemerintah pusat dan Presiden Joko Widodo bahwa Pos Indonesia menjadi DNA untuk fund distribution ini Pak? Ya, jadi saya pikir seperti saya bilang tadi, kenapa kita dipercaya dan mendapat apresiasi karena akuntabilitasnya jelas. Kami memberikan dashboard kepada Kementerian Sosial untuk BLT-BP dan sebagainya. Kemudian juga memberikan dashboard kepada Kementerian Tenaga Kerja untuk penyaluran BSU secara real time dan transparan. Jadi setiap detik itu bisa dipantau berapa kenaikannya, berapa jumlah yang disalurkan, sampai detail datanya itu dapat dilihat. Oleh sebab itu nanti kerjasama dengan pemerintah daerah juga seperti itu. Misalkan penyaluran bantuan kematian, nanti Pemda dapat dashboardnya. Jadi dashboardnya jelas, uangnya tersampaikan, KTP-nya diambil, KK-nya diambil. Jadi otomatis. kalau sewaktu-waktu ada verifikasi Pak Dirut? Setiap saat. Jadi misalnya begini, ini namanya Pak Inem, Ya. Pak Ijo, Ye. Pak Itun gitu Ye. ya. Diterima kapan? Ada. Fotonya ada? Ada. Rumahnya ada? Ada. Oh, ini keren. Uangnya diterima siapa, kemudian apakah KK dan KTP-nya sudah diambil, itu semua ada datanya Pak. Bukan dari dulu ya? Semuanya harus sekarang. Iya betul, baru sekarang. Nanti Pak Bupati bisa menyaksikan bagaimana kita menyalurkan BLT BBM langsung, bagaimana cara kita proses merekam evidence tadi, dan nanti akan saya tunjukkan dashboard real time-nya, Bapak bisa lihat langsung. Nanti begitu di scan, di foto, langsung masuk ke dashboard, saat itu juga kita bisa langsung lihat. Jadi Kemensos di Jakarta langsung bisa lihat. Saat itu juga real time. Makanya kenapa kemarin kita BSU, kan saya ditanya oleh Pak Sekjen Kementerian Daerah, Pak Faisal butuh berapa lama untuk settlement dan rekonsiliasi? Enggak perlu lama. Bapak minta sekarang settlement langsung bisa. Datanya sudah tersedia di dashboard, real time dan bisa dilihat langsung. Pak Sekjen saya bilang nggak perlu nunggu coklit istilahnya, pencocokan dan penelitian, nggak usah. Langsung settlement saat itu juga, ada evidence-nya. Jadi kami langsung berdasarkan itu dibikin berita acara, langsung penagihan. Selesai Pak. Gitu. Jadi nggak mengurangi waktu untuk coklit, settlement, rekonsiliasi. Dan bisa di-manage dengan lebih mudah dan lebih gampang ya Pak ya? Bisa hemat uang negara. Iya, banyak sekali. Terima kasih sekali lagi Pak Bupati dan Pak Faisal untuk obrolan kita hari ini. Semoga kedepannya sinergi yang dilakukan oleh dari pemerintah daerah Lumajang dan juga PT Pos ini bisa terrealisasi dengan baik, dan apa yang menjadi harapan ke depan jadi lebih baik, dan hadirnya negara khususnya untuk di Kabupaten Lumajang dengan proses penyaluran BLT BBM, PKH, sembako dan BSO juga berjalan dengan baik. Terima kasih sekali lagi. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita kali ini. Sampai jumpa.